Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi di Kopi Pagi dan tamu kita adalah Mbak Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Di sini prokesnya udah dijaga. Oke. Selamat pagi. Udah mandi toh? Sudah. Udah cantik. Ya. Mbak Tika. Nama lengkapnya siapa, Mbak? Nama saya Tika Susilowati. Oke. Tinggal di Jalan Raja Wali, daerah Ngonilan belakang WMS, Pak. Nah, tapi karena gue nih kayak balik di Sowi cerak ya. Dekat. Dekat sekali. Semalam kita terjerumus ke sana. Enggak telepon apa. Usia berapa? Usia. Kenapa 17. harus ditanya usia Nanti sih? kaitannya, oh cek muda cantik di bisnis suka banget miliatan. Usia ya. Aduh. Belum ngomong kira. Enggak apa-apa. Usia saya coba Pak tebak Pak berapa? Enggak penting. Usia oke lah Pak. Menurut saya tua itu pasti ya. Tapi muda itu pilihan. Jadi Abad piangen. usia saya 34 Pak. Kan belum masih muda kan? Ya enggak, Itu. orang suka menebak saya 25 Pak. Terus tangan lagi mau masih muda, cantik, usahanya miliatan. Aduh. Amin, kita amini aja. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang usahanya di bidang apa saja? Wih. Aduh. Ini ya. Oke. Kalau saya pribadi Nggak apa-apa, tuh nggak tutup. memang suka event Pak. Jadi Event. saya punya salah satu usaha di bidang event itu namanya Arjuna Padmarini Dewi. Kenapa namanya Arjuna Padmarini Dewi? Lu kok malah ngomong ditakoni. Saya takut Pak Bambang nggak nanya karena ini penting. Iya ditakoni to ya. Oke. Biasanya nek ora jenenge anake jenenge bojone. No. Jadi ini sebenarnya singkatan Pak. Karena kami lahir di saat pandemik. Loh, baru aja berarti ya? Ya 1 tahun yang lalu berarti 1 ini tahun. hampir jalan 2 tahun ya Pak. Kami mengambil APD. Arjuna Padmarini Dewi. APD, alat pelindung diri. Arti singkatnya bermakna, kepanjangannya juga bermakna. Secara global dua arti yang sangat luar biasa. Karena kita punya visi misi, intinya itu kami ada untuk melayani dan melindungi segala kebutuhan Anda. Jadi kalau orang mau wedding, kita tuh tidak hanya melayani, tapi mengamankan Pak. Wih, APD kan seperti itu. mau ngamen dalam kamar juga wih. Bukan. Ya lebih ke protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Seperti itu Pak Bambang. Biasanya jadi pada pandemi mulai ya. Ya. Nah, di awal-awal itu masih bisa dapat job berapa dalam sebulan rata-rata? Aduh, kalau rata-rata justru kalau
paling tidak seminggu sekali itu seminggu sekali. ada sebelum PPKM ini ya Pak ya. Bahkan kita pun juga pernah double sampean. Jadi Sabtu Minggu di hari yang satu hari yang sama bisa 2 tempat seperti itu. Saya. Sebelum WO ini apa yang dikerjakan? Sebelum WO saya kerja di salah satu media. Aduh. Saya sebagai general manager di situ. Leru loin maksa nih marketer kuwi. Kurang lebih 2,5 tahun Pak saya di radio. Sebelumnya lagi saya pernah kerja di salah satu perbankan swasta besar. Saya jadi account officer itu 2 tahun. Yang sebelumnya lagi 3 tahun saya juga di masih satu perusahaan sih, cuman lebih ke pembiayaan mobil lah Pak. Itu saya 3 tahun, basically marketing lah Pak. Mbak, nanti terakhir pertanyaannya, bagaimana bagi waktunya? Nanti terakhir kiri dewi. Tak cicil tak ngomongnya saiki. Membagi waktu nanti. Nah, Mbak, kalau ditanya, kemarin yang Om itu tuh nggak ikut dijajak ke ya? Oh, Mas Dwi ya? Oh, Mbak, dari pekerjaan kayak gitu itu, apa bedanya bekerja di masing-masing itu? Sama menurut saya Pak. Karena berhubungan dengan publik. Ya, melayani dengan sepenuh hati. Serius. Pantesan aku ra iso, karena aku ra di hati. Iya Pak, karena gini, apapun yang kita jual, saya selalu berpikir saya sebagai pembeli. Maka dari itu, dibalik. Iya. Itu yang namanya konsep terbalik, balistik. Jadi nek misalnya kita pengen bekerja, nek jadi anu sing dadi customer kaya apa? Nah, aku dilayani kaya apa? Betul. Nah, itu diterapkan kita. Luar biasa. Itu saya selalu sampaikan ke teman-teman, karena terkadang orang selalu berpikir hanya dari sisinya. Nah, itu pun dalam kehidupan sehari-hari saya coba. Ketika mungkin kita kecewa dalam pelayanan atau apa, saya berpikir, wah mungkin aku kalau jadi dia, seperti itu. Berarti kuwi kudu ditutupi. Ya. Kudu kita push sing apik. Betul. Nah, dari jenengan sing kerja-kerja yang sebelumnya itu kemudian ditutupi di WO ini. Iya. Kalau misalnya kalau kerja di masing-masing itu kan ketoknya dari ada yang berbeda-beda walaupun konsepnya publik semuanya. Nah, apa yang bisa Anda ambil dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya itu, pengalamannya apa? Pengalaman adalah relasi. Jadi kalau saya sebutlah dulu, saya besar di BCA ya Pak. Mau salah satu bank disebut BCA. Lah saya bangga gitu loh. Saya bangga. Orang sajane nyebut gua mau yo ora apa-apa. Gitu ya. Jadi saya bangga nyebut Pak. Meta. Jadi ya oke lah. Jadi saya bangga Pak, karena apa? Ketika saya diberi kesempatan untuk duduk di kursi itu saya selalu berpikir saya harus memanfaatkan kesempatan itu. Karena kalau kita tidak memanfaatkan atau kita tidak merasa nyaman dengan pekerjaan itu, tidak menyenangi, itu yang kasihan itu tidak hanya saya, maksudnya tertekan, tapi perusahaan pun rugi. Karena apa? Orang di luaran sana juga banyak yang butuh pekerjaan, yang mungkin dia bisa kasih pekerjaan itu lebih baik dari saya, sehingga apapun pekerjaan itu yang waktu itu katakanlah namanya marketing lah ya, itu saya belajar semaksimal mungkin. Ya dimarahin Pak setiap hari karena sama atasan ya, sama terutama nasabah. Nasabah, karena apa? Kebetulan saya ditempatkan di namanya KKB BCA, jadi itu anak perusahaannya BCA, pembiayaan khusus mobil, di mana nasabahnya itu lebih ke nasabah priority, jadi bukan nasabah luar BCA gitu. Jadi kalau kita bilang kemampuan bayarnya gimana? Bagus, excellent banget, priority. Tapi jangan salah, ngomong bagus bukan enak, pelayanannya pun harus bagus. Iya, karena mereka mikir kalau pelayanannya nggak bagus, ngapain aku harus
sama Priority ya? kamu. Yang lain pun ngejar kok buat saya jadi Oke. nasabahnya. Karena priority. Nah. Banyak priority di omset itu. Nah itu yang membuat saya belajar sehingga akhirnya saya ketemu berbagai macam karakter nasabah. Karena di mana nyon sewu kalau saya bilang nasabah BCA itu kita nggak nyari, mereka sudah datang sendiri. Cuman memang pelayanannya kita harus benar-benar baik, Pak. Nah, dari si A, si B, si C ini kan kita jadi belajar, Pak. Oh, aku nih jadi karyawan seneng kalau dapat nasabah yang seperti ini. Dan wah ternyata kalau jadi nasabah yang seperti itu kita jadi begini. Kita kan jadi belajar, Pak. Oke. Semua saya istilahnya ya karena dalam satu bulan itu kita kerja 20 hari kalau Senin sampai Jumat. Targetnya pun ya banyak, Pak. Targetnya banyak. Tapi memaksa saya berarti untuk ketemu banyak orang. Yang otomatis kalau saya bilang di BCA siapa sih yang nggak punya rekening BCA ibarat kata kan, Pak. Aku punya. Jadi hampir saya kenal dengan Nggak ganti endorse. ya hampir istilahnya toko mana kan akhirnya kita jadi kenal, Pak. Itu jadi relasi karena apa? Ketika kita melakukan yang terbaik, mereka akan mengenal kita. Puas dengan sendirinya, Pak. Tidak hanya repeat order, tetapi mereka menyampaikan ke beberapa teman kerabat keluarganya. Dengan Pak Bambang kalau mau ambil mobil misalnya seperti itu. Ya, nah, dari situ akhirnya waktu itu saya sempat keluar dari perusahaan keluarga besar BCA itu ke bank lain, tapi akhirnya saya kembali lagi karena BCA Syariah buka ya. Saya direferensikan kalau di situ dulu kredit marketing officer, hanya pembiayaan mobil. Kalau di sini saya lebih ke account officer. Jadi ini pembiayaan lebih ke, karena dulu pimpinan saya dari komersial, ya komersial, Pak. Ya jadi ya mobil ya rumah ya modal kerja semua. Itu saya 2 tahun. 2 tahun. Nah, akhirnya karena anak saya itu nangis. Bukan nangis. Mas Dwi. Saya udah bawa tisu, tenang, Pak. Nah, akhirnya anak saya waktu itu kok ketika sekolah kok belum bisa baca gitu kan. Saya agak mikir kok beda ya gitu, agak warning tapi bingung gitu mau melakukan apa. Akhirnya saya putuskan untuk keluar. Karena saya berpikir anak saya kok kayak butuh tak dampingi, butuh waktu gitu loh. Itu akhirnya saya coba mengulangkan lagi di TK, tidak masuk SD. Nah, saya pikir saya punya waktu 1 tahun gitu. Baru jalan mungkin beberapa bulan. Dasarnya saya nggak bisa diam, Pak Bambang. Saya bosan. Apa sih dikerja kayak gitu loh intinya. Iya, nek udah kuliner kerja terus kayak gitu. Nah, terus kan cuman nganterin sama jemput anak ya, Pak. Nah, anak TK ya sampai jam berapa, boring kan. Akhirnya Mas tisu Mas. Enggak lah. Salah satu nasabah saya kalau bisa dibilang itu Bapak Sumartono Hadinoto. Ya, itu salah satu nasabah. Kalau saya bilang sih tokoh masyarakat yang banyak sekali nasihat-nasihatnya itu saya istilahnya serap. Karena memang itu sangat apa ya, ketika kita benar-benar pikir sama terapkan, itu benar-benar semua kalimat nasihatnya itu luar biasa. Termasuk beberapa yang tadi saya sampaikan itu saya banyak mengutip dari kalau saya kerja tidak nyaman buat apa. Yang pertama adalah nyaman. Ketika saya diberi kesempatan itu ya saya kasih semaksimal mungkin. Karena kita bekerja tidak hanya dapat uang, tetapi ilmu, relasi, keluarga, apapun itu kita dapatkan kalau kita ya tabur tuai tadi. Kisah nangis malah aku. Kita lakukan dengan hati ya istilahnya, tanpa berhitung gitu kan. Benar, itu saya ketika saya bilang seperti ini karena saya sudah ngalami. Saya sudah ngalami sehingga benar ya apa yang disampaikan gitu loh. Jadi secara otomatis ketika saya berbicara sama orang itu keluar dengan sendirinya karena saya sudah mengalami apa yang disampaikan itu, sehingga waktu itu saya diberi kesempatan untuk bantu-bantulah waktu itu di Radio Meta yang notabene-nya radio waktu itu tuh istilahnya yang
sosial lah, memang itu hasilnya untuk sosial gitu loh. Jadi waktu itu saya juga ya sudahlah, daripada bingung apa gitu kan. Nah dari situ akhirnya ya kalau ngomong awalnya gimana ya, dari BCA gitu ya terus ke media, ya memang enggak jomplang enggak? Ya jomplang Pak. Cuman jomplang apanya? Segalanya. Jomplangnya terutama jasa yang dijual lah, istilah produk yang dijual lah ya Pak ya. Dan ada minus plusnya tetap lah Pak. Cuman buat saya waktu itu ketika Tuhan memberi kesempatan saya di situ, ini ada apa? Saya selalu berpikirnya seperti itu. Pasti di ujung sana nanti memang Tuhan punya maksud untuk ini semua. Sehingga akhirnya ya udah, yang di depan mata saya coba. Masa sih nggak bisa dikerjakan? Kalau orang lain bisa kerjakan ya pasti saya bisa kerjakan. Itu. Nah saya kurang lebih 2,5 tahun lah. Ya bisa dibilang kalau dulu orang suka bilang hidup segan mati tak mau. Aduh. Gitu kan. Saya coba rebranding lagi Meta, kemudian saya belajar apa sih produk yang dijual dan sebagainya. Nah dampaknya buat saya pribadi, kalau dulu saya kenalnya cuma pengusaha, orang pinjam sama orang nabung. Kalau di sini saya kenal Pak Bambang, ya kan? Saya kenal teman-teman, ya kan? Saya kenal, maksudnya kalau media tuh nggak ada batasnya Pak. Saya kenal pengusaha, saya ya cuma jadi dulu nasabah-nasabah saya itu malah saya bisa bawa ke Meta misalnya. Wah aku tahu tuh dia suka sponsor, suka apa kayak gitu kan, karena memang mereka punya uang gitu loh Pak. Acara-acara sosial saya juga suka minta mereka untuk support, ya disupport gitu. Jadi pada dasarnya kalau ilmunya sama Pak, ketika kita diberi kesempatan itu lakukan yang terbaik. Luar biasa menurut saya. Luar biasa. Terus apa tadi setelah itu kerja apa lagi setelah yang wedding nanti part 2 aja. Part 2. Oh kan ya tenani. Ben fokus sedino. Iki sing sedino sing aku apa dekne sing ora iso dindek. Oke. Jalanan dari sana ke sini mau 20 menit. Wasah lah. Oke. Gitu Pak. Terus kerja apa lagi waktu itu? Nah dari situ akhirnya Pak tidak berhenti di situ. Ternyata anak saya waktu itu sekolah di Al Azhar Siswabudi kelas 1. Perasaan awakmu sudah mungkin gede terus ayo. Waktu itu ternyata Pak harusnya kalau kelas 1 tuh kan memang belum ada ini membaca gitu ya, tuntutan. Nanti kalau udah mau naik kelas 2 kalau nggak pertengahan semester lah Pak. Nah anak saya itu tidak bisa membaca, maksudnya belum bisa-bisa gitu loh Pak. Padahal saya sudah tunggake, saya sudah keluar dari BCA, ya kan. Terus ternyata ya wes lah, saya mikir ini kenapa anak saya kok sampai saya dipanggil ke sekolah, saya nyarikan tempat les mana aja sampai guru yang datang itu kok nggak selesai problemnya gitu loh. Sampai akhirnya saya suatu ketika harusnya ujian kenaikan kelas, untuk kenaikan kelas itu ketika ya bukan ke Bambang. Oh iya bukan, jangan. Itu anak saya itu nggak tahu mungkin melakukan kesalahan apa di kelas sehingga saya dipanggil. Nah itu ada kepala sekolahnya, ada guru BP-nya, pokoknya kalau nggak salah ingat itu ada 5 orang atau 6 orang guru sampai kepala sekolahnya. Ya saya itu dipanggil, kemudian disampaikan lah, dikeluh kesahkan anaknya kok sikapnya begini gitu, tentang sikap gitu. Karena kebetulan dulu saya kuliah di psikologi. Wah. Ketika saya melihat anak saya itu kenapa, saya udah bertanya-tanya anak saya kenapa sih gitu. Otomatis ibu yang paling lebih kenal ya. Itu saya berpikir bahwa sikap anak saya itu dikarenakan karena dia tidak bisa membaca. Jadi rasa ketidakterimaan, jadi akhirnya membikin ulah lah. Jadi gimana pas ujian gelisah. Terus temennya biar nggak bisa ngerjain sama kayak dia, diganggu, dia panik keluar masuk kamar mandi yang kayak gitu. Nah saya sempat nyari dokter atau apa, susah Pak di Solo. Akhirnya ketika kepala sekolahnya bilang, aku bilang coba Bu, apakah mungkin anak saya disleksia? Karena kok saya dengar maksudnya dari sekolah kan seperti ini, saya ngalamin, saya juga udah berusaha ngelesin anak saya juga susah. Jadi
berarti dia ada kesulitan belajar, terutama lebih ke membaca, karena kalau berhitung waktu itu tidak gitu Oh loh. ya? Ya, Berarti otak kanan kirinya beda ini. akhirnya pihak sekolah itu malah seneng, karena biasanya katanya orang tua itu malah tidak menerima. Oh, kalau saya lebih siap, lebih menerima karena saya mau mencari tahu Karena kenapa sudah dari gitu. psikologi juga Ya, ya. akhirnya dari saya minta tolong dari pihak sekolah, mungkin ada kerjasama psikolog yang terkait ya, itu pun akhirnya saya juga mencari informasi, saya coba browsing gitu, ternyata memang ada salah satu dokter di Indonesia itu yang paling populer karena dia itu memang concern di disleksia itu. Nah, Disleksia apa itu? disleksia. Disleksia. Nah, Apa itu? kesulitan belajar spesifik. Bisa membaca, bisa menulis, bisa berbahasa. Jangan-jangan aku juga kayak gitu ya. Kesulitan memahami hidupmu. Tolong Pak, makanya agak berantakan, kacau gitu. Terus. Gitu. Oh, tak pikir tadi diseleksi. Sorry, ada salah pemahaman dari seleksi itu. Iya. Diseleksi, dipilih Oh, enggak? bukan, disleksia. Oke. Kalau kita bisa lihat kan kayak Deddy Corbuzier itu, Oke. kemudian Albert Einstein, Oh iya itu iya. mereka disleksia. Nah, disleksia ya sendiri itu dia itu tidak mungkin IQ-nya di bawah rata-rata sebenarnya, Pak. Oke. Ya. Bahkan banyak yang memang IQ-nya istilahnya apa ya, tinggi gitu loh. Cuman kalau kita tidak tahu dia punya istilahnya apa ya, Belum bisa mengelola kemampuannya itu. iya, dia punya namanya apa ya, ya kekurangan itu tadi Pak, karena cara belajarnya berbeda Pak. Iya. Nah, betul. itu akhirnya pun IQ-nya malah jadi Drop. anjlok, iya, karena kan tidak bisa mengikuti Oke. gitu. Nah, kalau Sebentar. dia dipaksakan cara belajarnya sama dengan Yang yang lain, ya kan nggak bisa. Loh, tadi katanya yang matematikanya bagus. Iya, Itu gimana taunya? ya dari ini Pak. Kalau dia ngerjakan, loh, kalau misalnya dibacakan Pak, Hah? semester pertama, nilainya dia nggak ada masalah. Oh. Dibacakan itu misalnya Pak Bambang suka sama Siti tapi Siti nggak suka, benar nggak itu gitu kan. Itu dia mah A B C, ya dia jawab sama. Kesulitannya dia itu membaca, dia lihat huruf itu untuk merangkai itu susah gitu loh ya. Tapi Pak, disleksia itu jarang berdiri sendiri, pasti ada komorbidnya, ada sertaannya itu juga. Dan apa disleksia itu, kalau di Indonesia waktu saya belajar di buku, Waktu kuliah dapat nggak itu? dapat, tapi cuman sekilas Pak, tidak sedetail ketika akhirnya saya tahu anak saya disleksia. Saya Waktu itu belajar, dekannya masih Pak Yadi ya? bukan Pak Pak pakai kacamata, lupa saya. Yang Nah, ini termasuk Pak, disleksia itu susah mengingat nama. Iya, serius. Iya, disleksia itu ada ringan, sedang, parah. Disleksia itu turunan, dan ternyata saya juga disleksia. Dia selalu berpikir yang berbeda dengan orang umumnya, out of the box. Ya, jajaku yang ngono ku ya. Dan jangan salah, tapi efeknya dimusuhi wong akeh. Iya. Bukan itu. Penduduk Indonesia itu berapa persennya itu diseleksi apa? Tapi maksudnya enggak yang kan, kalau sedang bisa ke parah. Kalau saya ini kan memang enggak ada masalah. Kenapa saya akhirnya tahu saya disleksia? Karena ketika saya sambil menunggu hasil tes psikolog dari sekolah itu, saya coba cari tahu, saya minta tolong teman saya, dokter, saya minta dicarikan dokter ini. Dia kok itu di Bandung Pak, namanya Dokter Purboyo. Dia kok punya istilahnya ketika disleksia itu munculnya itu selalu Dokter Purboyo gitu. Akhirnya dicari-carikan info, kebetulan ternyata Dokter Purboyo itu punya murid yang mempelajari tentang disleksia. Beliaunya itu juga buka klinik di daerah Tangerang. Nah, itu adik kelasnya dia di UI, sehingga mudah. Dan akhirnya saya paham banget bahwa disleksia ini sebenarnya banyak kita temui. Bahkan saya kalau lihat anak-anaknya teman saya tahu. Tuh. Iya ya. Tapi tidak
termasuk di Solo Pak. Di Solo ini sangat sedikit sekali pemahamannya tentang itu. Karena akhirnya saya datang ke Tangerang, anak saya itu langsung saya ambil, saya bawa, saya terapikan di situ. Waktu itu saya udah bawa ini hasil tesnya, tapi sama dokternya saya dites lagi, dikasih tahu oke, ini urgent, langsung masuk kelas. Anak saya titipkan omanya, kebetulan Tangerang, mama saya tinggal di sana. Saya pulang lagi ngurusin sekolah, mbak, barang-barang, saya tinggal di sana hampir setengah tahun. Masya Allah. Hampir setengah tahun, setiap hari saya ngantarkan ke klinik untuk terapinya apa? Ya terapinya cara masing-masing anak diseleksinya beda-beda Pak. Ada yang memang gangguan bicara, tapi kadang kalau ke rumah sakit suka cuma dikatakan speed delay, telat ngomong aja. Padahal itu sebenarnya akhirnya saya bilang, dok, rumah saya bukan di sini, tempat tinggal saya bukan di sini. Saya harus pulang ke Solo, kan tidak mungkin gitu loh. Akhirnya belajarlah kamu tentang disleksia gitu kan. Oke, akhirnya saya mengikuti workshop 1 minggu, itu cukup mahal Pak, hampir 10 juta. Itu hanya untuk pengen tahu disleksia itu apa sih. Jadi yang ikut workshop itu kebanyakan dokter sama terapis. Nah, orang tuanya tuh ya karena iki aku nanti di rumah damping anak saya gitu loh. Itu ya saya punya geng di sana. Ya grup mbok-mbok disleksia nih. Tapi jangan salah, kita semua ya disleksia. Jadi kalau ketemu anaknya gimana kan macam-macam Pak. Ada yang memang diam, ada yang macam-macam Pak. Justru dari pengalaman itu kita paham. Jadi misalnya kita hanya besok ya ulang tahun anak kita bertiga pakai baju merah, kamu bawa ini, kamu mbak ini kayak gitu ya. Anaknya si A bisa nggak pakai baju merah Pak? Ya kita sudah memahami. Oh ya disleksia parah mbok gitu loh maksudnya. Kita memahami karena Pak akhirnya kita belajar. Tapi kalau saya ringan, jadi ringan itu nggak ada masalah Pak dalam hidupnya. Saya kenapa ingat seperti itu? Karena waktu training marketing di BCA, marketing yang sukses itu adalah yang cara berpikirnya berbeda. Iya, jelas. Jadi out of the box. Nah, iya. Kenapa ketika saya itu menjadi marketing itu saya juga pikirannya beda. Bahkan ketika saya diberi kesempatan menjadi seorang GM, saya belum sadar kalau saya itu disleksia. Saya selalu menuntut anak buah saya, staf saya, kuwi tak kon podo pikirane karo aku. Susah. Nek ngene iki cek pikiran liyane kan iso dalan ngene dalane. Waktu itu saya nggak sadar bahwa itu menurut saya adalah anugerah. Jadi saya sudah terbiasa seperti kayak ini. Oh, kenapa aku waktunya untuk mengelurkan tangan misalnya. Harusnya kan kasihan itu anak-anak kru freelance, kasihan yang mau nikah. Harusnya saat ini walau kalau tidak bisa uang ya apa yang bisa kita lakukan untuk membantu. Ya itu kan nggak semua orang bisa ketika dalam keadaan tertentu dia bisa berpikir secara out of the box. Oke. Nah, waktu di workshop itu semua orang yang terlibat di situ yang ikut di workshop itu semua disuruh memperkenalkan diri. Jadi ketika saya pegang mic ini apa memperkenalkan diri, dokter langsung bilang, "Ibu disleksia?" Saya masih bilang tidak. Dari mana? Oh karena di situ ternyata disleksia semuanya. Bukan. Cara ngomong aja saya kan sebenarnya dulu Pak, saya itu selalu tiba-tiba kalau ngomong depan umum itu nggak bisa gitu. Nah, depan mic? Depan ya pokoknya ada yang maksudnya tiba-tiba hilang yang kayak gitu itu juga. Terus nah aku ngerocos malah nih. Itu juga. Tapi ngerocosnya baru-baru aja. Enggak. Iya ini kayak Bapak Pak Bambang ini diseleksi. Loh, kalau yang tentang memori seperti itu nggak bakalan lupa Pak. Mungkin beda kayak namanya sok-sok Siti kleru, kayak Erna kleru Rena kayak gitu. Jadi masalah kan nyebut gigi kleru. Gitu sih Pak akhirnya. Iya, tapi kalau melihat ciri-ciri ini kayaknya iya saya sudah saya juga. Terus ya banyak Pak. Saya tuh kalau lihat anak-anak banyak Pak, orang waktu itu kalau nggak salah 30 sampai 40% penduduk Indonesia. Kan saya selalu berpikir berbeda. Cuma, tetapi karena berbeda itu banyak dimusuhi sama staf yang lain. lain. Saya juga seperti itu. Karena orang nggak susah untuk menerima mengikuti. Iya, berteman pun kadang juga gitu. Jadi padahal biasanya tujuan kita itu baik. Iya, karena kita pengen jumper gitu loh. Tapi kan semua orang nggak sama pemikirannya dengan dia kita. mau melompat bisanya melangkah gitu loh. Kayak gitu. Jadi saya itu punya sahabat atau teman itu sedikit Pak.
tapi mereka yang benar-benar tahu dan paham bahwa oh Tika itu orangnya memang seperti itu. Seperti itu bukan disegel kurang mudeng, tapi seperti itu karakter. Karakter. Jadi nek misalnya kita ngomong misalnya ceplos kayak gitu ya Pak, dia nggak kaget. Wong kuwi aslinya ya memang dia senane ya apa eneke diomongke gitu loh. Tapi sebenarnya baik gitu loh maksudnya Pak. Maksudnya baik itu tadi loh Pak. Kita kepengennya ojo ngono, ndang mangkat ngono loh misalnya gitu loh Pak. Ndang cepet gitu loh. Rasa ditunda-tunda kan orang belum tentu menerima. Gitu loh Pak. Aku menerimamu. Saya enggak minta Pak Bambang menerima saya. Dulu di radio berapa tahun? 2,5 tahun Pak. Kalau ditanya loncatannya apa waktu itu? Loncatannya Pak ya. Engko sing kae engko di ngomongin kok keriweran ning mic ya. Sing isor kae. Ya kalau itu kebanggaan saya sendiri ya Pak waktu saya mengenal dunia media. Tapi pada saat ke media itu loncatan ini beda banget sama yang di sebelumnya ya. Jauh. Apanya? Pekerjaannya karena produknya kan juga beda. Itu beda banget. Kalau beda banget Pak. Penyesuaiannya lama. Kalau lama tidak sih. Tidak. Saya tipe orang yang sangat mudah menyesuaikan diri. Sangat kalau saya punya kemauan yang besar untuk belajar. Tapi pada dasarnya kan intinya marketing Pak, menawarkan dan meyakinkan itu tadi kan ya. Kalau di Solo itu juga masih orang itu trust dengan yang dipegang itu ini personnya. Kebetulan saya juga disupport oleh beliau Pak Martono, sehingga kalau diomongin kalau di BCA itu mereka datang kita melayani dengan cepat dan baik, mereka senang. Kalau ini kan kita menawarkan Pak, ya menawarkan dan kemudian jasa yang dijual ini ya kalau di istilahnya pembiayaan modal kerja atau di bank itu kan kita menjual produk di mana memang orang butuh kita untuk dibiayai uang lah gitu. Kalau di media ini kan jasa di mana orang beli untuk dibantu istilahnya publish. Kan berbeda. Cuman intinya sama, jasa yang dijual. Sehingga saya selalu bilang ke teman-teman staf itu, ketika kamu dipercaya dibayar, yang kamu pikirkan adalah gimana tanggung jawab kita seolah kalau kamu mengeluarkan uang itu layaknya kamu dapat benefit apa gitu. Salah satu contoh, saya sadar waktu itu saya masuk di Radio Meta keadaannya masih ya mohon maaf kalau kita telepon, oh Meta isih murup toh, no ya kan, misalnya ibaratnya itu buat saya tantangan. Jadi waktu itu saya membrandingnya dengan ketika ada acara-acara besar, saya minta logo Meta itu selalu ada. Saya minta staf. Kita sempat ngalamin nggak itu ya dia? Kok enek Meta? Iya, itu saya. Kayaknya kerasa gitu ya. Iya. Iya. Saya minta marketing saya tempelkan. Karena kau bilang airtime kita satu hari ini ketika masih kan tidak ditabung. Iya. Satu hari satu hari ya hilang. Ya kan? Kalau ada event samperin. Apa yang bisa kita bantu? Pokoknya sing ketok motor, ya? Logonya harus ada. Kita kasih adlib lah, kita kasih apa? Karena pada saat kita udah bayar listrik kok, kita udah bayar ini semua kok. Diworo-worokan aja kan. Kalau misalnya ini isinya mau 10 mau 20, kapasitasnya 200 kan hilang Pak. Iya. Ibaratnya. Padahal sederhana itu ya. Iya, itu saya minta. Sehingga ya buat orang yang tidak suka dengan apa yang saya minta ini kan otomatis mereka memberontak. Iya. Maksudnya mereka berontaknya ya karena perubahan dari yang tadinya nggak usah kerja aja nggak apa-apa kok. Ya kenapa harus ada tuntutan? Gitu. Itu cara saya waktu itu untuk orang biar tahu bahwa Meta ini masih hidup. Gitu loh. Ini tekan banget ya. Ya terus kemudian saya meminta untuk karena waktu itu juga karena aku bilang kantor itu harus tampak ya, maksudnya yuk kantor tenanan gitu loh. Karena itu adalah kayak misalnya saya waktu ketika aku survei, nek omahe meh ambruk, pabrike kok reget banget. Ya aku meh pinjaman ya rada-rada mikir ya gitu. Karena terbukti ketika kantor itu sehat, pelayanannya juga sehat, manajemennya bagus, pasti dia kredibel ya. Kok gitu loh. Sama, saya selalu bilang tempatkanlah kalau orang gimana mau beli iklan kita.
kamu masuk aja kok kamu main ambruk ya misalnya seperti itu. Nah itu saya juga minta ke beliau untuk coba lah Pak ini diperbarui, dibaik lah biar kantor nih kelihatan orang nyaman ke sini. Saat ada angkringan itu, Oh itu ya itu saya bersihkan. Iya. Iya. padahal aku mbien sering ngene kono karo mantan. Ya. Nah, dulu Kok renek ya? dulu waktu itu Pak, awal-awal ketika kita belum membersihkan yang membiaya untuk membongkar, saya lakukan dengan staf-staf yang lama itu yang namanya Kaizen. Kaizen itu saya dapat dari BCA, itu dari Jepang yang namanya berubah menjadi lebih baik. Dilakukan dari jajaran staf paling tinggi sampai paling rendah. Total. Ya, total. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya. Yo iki kok nggono kaya sampah ra layak. Jadi kursi ngono sarep ambruk, terus sampah ngono sampai numpuk gitu. Saya tuh buang sampah itu mungkin berapa truk gitu, Pak. Itu dari Meta berdiri sampai saya masuk kalau nggak salah usia waktu itu 15 tahun apa 14 tahun gitu, Pak. Saya masuk. Itu saya benar-benar bersihkan dengan teman-teman. Jadi ya saya waktu itu sempat bikin video sih, saya kasih judul Kaizen. Jadi before after gitu, ada before afternya. Terus barang-barang nggak kepake, terus saya bilang nyaman nggak. Nah saya minta teman-teman itu saya bagi meja yang paling bersih, bagi tempat yang paling bagus, berarti kalian berarti yang menang itu, itu kan nyaman, gitu sih Pak. Waktu itu owner Ya mereka support. Mengizinkan. Ya hidup segan mati tak mau. Sopo sing ngadikon rene iki mumpung enek wong ngomong ngadep rene. Tapi pada saat itu setelah ada perubahan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, komentarnya owner apa waktu itu? Senang, lebih mereka support. Masalahnya adalah beberapa orang yang tidak bisa menyesuaikan diri, otomatis mereka pasti akan mundur teratur. Mundur. Karena saya bilang ya yang bekerja itu seperti ini. Maksudnya kalau pengen berubah silahkan sesuaikan dengan aturannya sekarang. Kalau tidak bisa ya monggo. Terus pada waktu itu perubahan yang istilahnya dari before after itu apa? Yang kelihatan itu adalah beberapa artis yang datang atau yang datang ke situ dari klien itu mereka pikir Meta dijual, udah ganti orang. Kok beda? Terus kok Meta saiki sih kayak gitu ya. Kayak siapa? Jadi itulah apa namanya? Ada istilahnya kelihatan lah orang yang bisa menilai. Kalau kita yang di dalam kan hanya bisa mendengar ya. Gitu. Kalau omset berubah juga? Omset ya otomatis karena paling tidak kan ketika kita mulai bekerja dengan benar kan ya iklan mulai tambah gitu. Gitu sih Pak. Terus setelah dari radio? Setelah dari radio yang saya sempat ke Tangerang itu dampingin anak saya, akhirnya saya balik ke Solo. Oh, pada saat itu radio dilepas? Pak Martono tidak mengizinkan saya keluar, tapi menunggu. Jadi saya statusnya masih sebagai staf yang dipekerjakan. Saya di sana ke beberapa agensi di Jakarta. Saya keliling ke beberapa agensi di Jakarta. Kemudian malah saya belajar sebenarnya iklan tuh lari kemana sih gitu loh. Iki wong iki tangannya ora iso mandek nih. Tangannya kayak apa sih sebenarnya? Kayak cowok Pak, benar. Tangannya tangan besi. Itu akhirnya saya ya berkenalan, belajar. Karena waktu itu Meta itu hanya Solo-Solo aja gitu loh Pak. Nah akhirnya mulailah karena yang bisa mendatangkan uang kan ya dari Jakarta agensi lah. Nah akhirnya saya belajar lah season hunting gitu kan. Terus akhirnya saya paham di era sekarang ini pun semua juga udah lari ke digital gitu. Nah akhirnya saya pulang saya ada PR untuk mencarikan anak saya sekolah. Saya bingung. Sebelum sampai ke situ, pada saat di Jakarta, pekerjaan di Meta juga di remote. Kebetulan merekrut orang baru juga. Untuk GM? Enggak, kalau GM masih posisinya di saya. Gitu. Tapi istilahnya saya ditunggu untuk pulang. Jadi maksudnya tetap bekerja enggak dari sana? Yang bisa saya lakukan aja. Jadi tugas yang dari sana yang bisa saya lakukan gitu. Saya
Bali untuk diminta balik lagi memang gitu. Cuman saya lebih, karena saya sudah ikut workshop itu tadi, saya tahu keadaan anak saya butuh saya lebih memutuskan untuk kerja sendiri. Akhirnya itu. Iya. Oke. Akhirnya itu saya kerja sendiri. Habis itu udah nggak ada lagi ke perusahaan itu nggak? Enggak. Sampai di sini dulu, kita kembali lagi dan terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Bambang.